Buat saya Pak, khilafah itu bukan syariat Islam. Khilafah itu adalah bagian dari sejarah Islam ya. Dan nanti yang akan, memang manusia ini ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Tapi kalau ketika soal khilafah yang kemudian kita ini sekarang gini, logikanya begini deh. Kita ini kalau memang mau menggunakan sistem khilafah, sistem yang mana yang mau dipakai? Di dalam sistem khilafah Islam itu ada sistem syuro, ada sistem al-mamlakah, ada sistem ahlul halli wal aqdi. Yang mau mana yang mau dipakai? Sistem syuro ini udah dipakai oleh bangsa Romawi juga, Republika Romana namanya. Sistem al-mamlakah sudah dipakai juga oleh bangsa Romawi, namanya monarki absolut. Sistem ahlul halli wal aqdi ini juga sudah dipakai oleh bangsa Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium, namanya Konsilium Plebis. Mau dibilang ini syariah dari mana? Ini ciptaan bangsa Romawi kok. Kalau kemudian kita menyepakati bahwa pemimpin harus dihormati, kita semua harus sepakat terhadap kesepakatan bangsa yang oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah disebut sebagai sistem al-asobiyah. Sama seperti ketika Nabi meminta orang di Madinah untuk sepakat dalam piagam Madinah. Artinya satu bangsa itu mustahil berdiri menjadi suatu negara kalau tidak ada kesepakatan bersama. Ini kata Ibnu Khaldun. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun ini kemudian dipakai oleh perumus teori-teori demokrasi modern seperti John Locke, John Maynard, dan Adam Smith untuk kemudian dipakai sebagai konstruksi pembentukan negara. Jadi jangan anggap bahwa demokrasi ini tidak menggali dari pemikiran-pemikiran Kanjeng Nabi dalam berpolitik di Madinah. Nabi itu ketika masuk di Madinah nggak ujuk-ujuk kemudian menjadi penguasa Pak. Nabi itu juga babat alas dulu. Nabi itu mendamaikan dua suku yang bermusuhan berabad-abad, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Mulai dari Yaman ini udah bermusuhan ini. Ketika di Madinah masih bermusuhan, didamaikan oleh Nabi. Nabi mendamaikan dua pemeluk agama, Kristen dan Yahudi. Didamaikan oleh Nabi. Dulu Kristen dan Yahudi sebelum Nabi masuk Madinah ini selalu berantem untuk menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia. Lalu kemudian Nabi juga mendamaikan pendatang dan juga pribumi yang kemudian kita kenal dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ini semua didamaikan, perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan status pendatang dan pribumi ini oleh Nabi menjadi satu kesepakatan bersama yang disebut dengan Piagam Madinah. Hak dan kewajibannya diatur secara sama. Nabi menghargai harkat dan martabat manusia tanpa melihat latar belakangnya. Nah, inilah kemudian yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai konsep al-asobiyah. Mustahil satu negara kalau tidak punya kesepakatan bersama. Dari situlah kemudian ulama-ulama NU, Muhammadiyah, orang nasionalis, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha pasca kemerdekaan merumuskan sistem al-asobiyahnya Indonesia yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Ini nggak ujuk-ujuk Pak, semua ada sanad ilmunya. Para ulama itu ya juga nggak ngarang-ngarang sendiri. Mbah Wahid Hasim, ini semua ulama-ulama dari Muhammadiyah, Profesor Dr. Muhammad Yamin, semua ini kan menggunakan keilmuan-keilmuan mereka. Dan kemudian digali dari Ibnu Khaldun ini, digali juga dari bagaimana Rasulullah berpolitik. Nah, ini yang hilang kemudian dari kita seolah-olah karena wah Pancasila ini buatan manusia ini segala macam. Padahal ini semua berbasis dari kearifan-kearifan yang ada di dalam Islam. Bahkan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengambil contoh negara Maghrib, Maroko pada zaman itu abad ke-13. Lihatlah negara Maghrib itu. Rakyatnya selalu memberontak kepada pemimpinnya sehingga negara itu tidak pernah berdiri menjadi satu negara karena semuanya menjadi khawarij. Ini kata Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menggambarkan khawarij itu selalu menjadi oposisi, Pak. Orang yang selalu memilih menjadi oposisi dari waktu ke waktu itu khawarij, kata Ibnu Khaldun. Nggak pernah ada cocoknya kepada pemerintah. Mau pemerintah bagus dicari jeleknya, apalagi ketika jelek. Nah, ini khawarij ini. Islam itu mengajarkan kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin. Kalaupun dia ini zalim, harus diingatkan dengan cara yang sangat islami. Sama seperti ketika Allah menegur Nabi Musa untuk menegur Fir'aun dengan kata-kata yang lebih halus. Jangan dengan cara yang frontal. Ini cara Islam, Pak. Nah, hari ini kan enggak. Dicaci maki Jokowi, siapapun presidennya. Dulu zaman SBY juga dicaci maki, Pak. Begitu polanya. Nah, itu maksud saya yang ingin saya gambarkan, bahwa khilafah buat saya bukan syariah. Kalau syariah itu maka kita semua diatur dengan hukum-hukum yang mengikat.
Politik itu fikih Pak, bukan akidah. Dimanapun politik itu fikih, soal kesepakatan. Fikih kan ijma, berbasis kesepakatan. Hukum fikih itu kan sepakat kita. Para ulama harus membuat ijtima. Nah fikih itu, politik itu fikih. Kita semua sepakat memilih pemimpin yang namanya Jokowi misal. Ya udah, ini ijma, ijtimanya di situ. Gak ada akidah Pak. Terus kalau saya loyal kepada Jokowi saya kafir. Nah itu akidah itu. Itu pola Khawarij Pak. Ini yang nggak boleh. Dan dulu sahabat itu, mohon maaf, ini sedikit sejarah yang kurang nyaman. Tapi ya direkam lagi. Tapi nggak apa-apa, ini kitab sejarahnya ada. Sahabat saling membunuh sahabat itu banyak Pak. Gara-gara apa? Politik. Yang membunuh Sa'ad bin Ubadah itu juga para sahabat. Karena apa? Sa'ad bin Ubadah tidak mau berbaiat kepada kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Dan sahabat yang dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah ketika zaman perang Hurrah hampir 200 orang. Ini gara-gara beginian ini, karena persoalan politik. Yang satu yang membunuh sahabat yang lain ini menganggap oh dia halal darahnya karena dia tidak mau berbaiat kepada Amirul Mukminin. Nah, kalau sudah dibawa ke ranah-ranah akidah, selesai Pak, akhirnya terjadi pengkafiran. Sama seperti Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali. Karena apa? Ini dibawa paksa ke ranah-ranah syariah dan kemudian diikat dengan penghukuman bahwa ini adalah keimanan yang wajib. Nah itu nggak bisa, karena politik itu ijma, fikih, hukum-hukum yang tidak mengikat, yang semuanya interpretatif. Orang yang anti terhadap pemimpin, oh oke saja, karena dia dianggap nggak bisa, ini dolim ini. Saya anak dua Pak. Anak saya yang dua ini kadang-kadang menganggap anak saya yang satu menganggap saya tidak adil. Dua ini baru dua, apalagi 270 juta rakyat Indonesia ini pasti ada yang bilang pemerintahan ini nggak adil. 270 juta, anak saya dua aja kadang-kadang ayah nggak adil, ini terlalu sayang sama kakak. Dua itu, apalagi 270 juta. Nah ini yang terjadi di Madinah ketika itu, ketika ketidakadilan ini digugat-gugat kepada Kanjeng Nabi oleh Zulhuwaisirah. Nabi itu kurang ajar sekali, Nabi dituduh tidak adil. Lalu kata Nabi, kalau saya tidak bisa berbuat adil menurut kamu, lalu siapa lagi? Lalu Nabi mengeluarkan hadis yang disohehkan juga oleh Imam Bukhari, bahwa kelak akan lahir orang-orang seperti ini nih, yang cuma baca Quran cuma hanya sampai tenggorokannya. Dia akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dan benar, Zulhuwaisirah ini ternyata dari rahim pemikirannya Zulhuwaisirah ini yang melahirkan kelompok-kelompok Khawarij, termasuk Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Zulhuwaisirah juga At-Tamimi. Tapi kalau ketemu At-Tamimi hari ini, janganlah, ini zaman berbeda. Ada juga guru saya namanya marganya At-Tamimi, dia solehnya luar biasa. Tapi zaman dulu emang Bani Tamim ini rata-rata memang yang kemudian nyebrang ke Khawarij. Karena apa? Mereka menggunakan rekrutmen lewat jalur-jalur keturunan. Itu yang dilakukan oleh mereka. Dan hari ini Pak, dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia. Jadi mereka rekrutmennya hari ini, kenapa mereka masih tetap hidup? Karena mereka menggunakan keturunan untuk rekrutmen regenerasinya. Jadi kalau bapaknya anggota Jamaah Islamiyah, anaknya direkrut otomatis hidup, cucunya juga ikut. Nah itu yang terjadi hari ini, sama persis seperti polanya Khawarij. Makanya kelompok Khawarij ini rata-rata Bani Tamim, orang dari pegunungan. At-Tamimi ini orang dari pegunungan, penggembala domba itu, Bani Tamim ini. Makanya banyak direkrut lewat jalur keturunan, sehingga kalau kita baca ini semua ada Abu Bakar Azi At-Tamimi. Ini yang rencananya mau membunuh Sa'ad bin Abu Waqqas. Nah ini makanya orang-orang di dalam Khawarij ini rata-rata Bani Tamim, karena rekrutmennya memang karena lewat jalur genetik keturunan. Tapi ya Tamimi hari ini banyak teman saya yang soleh, yang ahli ibadah dan betul-betul luar biasa. Gitu ya. Saya kira udah ya. Ini waduh udah 6:30. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan pasti datangnya dari saya yang fakir ilmu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.